Pokoknya lu pada apa kagak berpikir ya gimana jadinya bila mana pembalap MotoGP ikut balap di TT Isle of Man, tempatnya orang-orang gila memacu motor legal dan tanpa aturan. Dan ya sebenarnya ada hal yang harus kalian tahu bila mana justru track ini dulu dijadikan kalender di MotoGP, yang bahkan pembalap superstar kelas Valentino Rossi bae udah ciut kalau misalkannya disuruh balap di mari. Lagian emang gimana sih ceritanya korelasinya TT Isle of Man dengan MotoGP? Emang beneran ada ya bang ya? Ada, beneran ada. Isle of Man TT sendiri merupakan balapan motor paling ekstrim dan berbahaya sedunia, di mana di balapan ini jalan yang menjadi lintasan bukan diapit dengan pembuatan sirkuit pada umumnya, tetapi bangunan, dinding, batu, dan pagar milik penduduk Isle of Man. Karena jalan yang menjadi sirkuit adalah jalan transportasi sehari-hari oleh penduduk Isle of Man yang hanya ditutup ketika ada balapan saja. Jadi ya buat lu pada yang sering ngeluh-ngeluh banyak jamet, arogan, berisik, sering kebut-kabutan, mending coba dah rumahnya di mari ya. BTW kalau misalkannya kayak ada Isle of Man gitu-gitu dah pokoknya ya di Kalimantan gitu ya kan, yang jalannya itu bagus gitu ya, gimana mereka bakal ada yang pengen atau minat apa kagak ya buat daftar balapan di situ gitu ya. Secara kan jalanan di pelosok Indonesia kan sangat bagus gitu ya kan. Sirkuit ini pernah masuk dalam kalender MotoGP pada tahun 49 sampai 76, di mana Mike Hellwood dan Giacomo Agostini sering menjadi juara di sini. Pembalap MotoGP seperti Valentino Rossi, Nick Hayden, dan Cole Crutchlow pernah juga mencoba menjajah sirkuit ini, di mana mereka hanya ikut seremonial saja bukan sebagai peserta. Saking ekstrimnya dan seremnya balapan di Isle of Man TT, Valentino Rossi dan Marc Marquez rider dan juga juara MotoGP yang terkenal buas di lintasan balap MotoGP bahkan menolak jika disuruh balapan di sini. Bahkan Rossi pernah bilang jika balapan di sini tidak boleh ada satupun kesalahan kecil. Karena kenapa? Isle of Man TT adalah balap terganas. Valentino Rossi aja nyarinya ciut. Jadi kalau misalkannya ada orang nih ngajak main, biasanya orang-orang Jawa sono dah pokoknya mah suka ngajak ngopi gitu ya, langsung balas beda sama kalian, langsung beda sini ngopi di Isle of TT anjay. Kalau misalkannya para pembalap MotoGP agak takut dah tuh balap di Isle of TT, apakah pembalap Isle of TT berarti lebih bagus, lebih baik dengan pembalap di MotoGP? Tidak demikian, karena MotoGP maupun itu Isle of TT mereka punya spesifikasi korelasi yang berbeda termasuk dari adaptasi ridernya. Jadi pembalap Isle of TT kalau misalkannya udah disuruh balap di MotoGP mereka juga bakal kelabakan karena harus adaptasi lagi, masing-masing ada penyesuaiannya. Nah bahkan segelas Giacomo Agostini pun yang memegang rekor juara MotoGP terbanyak dan juga sering juara di Isle of Man TT kapok balapan di mari dan tidak mau lagi datu dia balapan di Isle of TT. Di balapan ini motor yang dipakai oleh pembalap banyak digeber sampai kecepatan limitnya. Dan juga ngomongin balapan di sini, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat pada cedera parah bahkan kematian, di mana lebih dari 100 pembalap meninggal akibat kecelakaan di pulau ini. Dan ya meskipun memang alasan regulasi selain di motor juga pastinya ada trek yang dimana pulau maut bagi para rider ini pastinya sudah tidak masuk regulasi di trek MotoGP sehingga akhirnya ditinggalkan. Tapi ya setidaknya Ripan bakal jelasin apa yang membedakan MotoGP dengan Isle of Man TT ini. Oke. Yang pertama, trek MotoGP diselenggarakan di sirkuit. Jika jatuh dan keluar dari aspal akan terseret karena ada pasir ya kan, ataupun rumput gitu ya. Sedangkan Isle of Man treknya di area pemukiman. Jika jatuh dari motor jangan harap dah akan terseret ke area berpasir, karena sepanjang trek tidak ada area berpasir, yang ada semak-semak, tembok rumah, pohon, lereng, bukit, pagar rumah. Bahkan kalau misalkannya masuk dah tuh ke jendela rumah orang,
trek di sirkuitnya cenderung stabil dan rata, sedangkan Isle of Man treknya bergelombang mengikuti kondisi lingkungannya, sehingga pada Isle of Man motor jadi lebih mudah terbang dan risiko terjatuh lebih besar. Dan yang ketiga, resiko dari poin 1 dan poin 2 yang udah jelas kalau misalkannya Isle of Man cenderung lebih beresiko dibanding MotoGP. Dan yang keempat, pamor lebih terkenal. Mana antara MotoGP atau Isle of Man? Tentu saja lebih besar MotoGP karena sistemnya para pembalap saling berlomba kecepatan, saling tikung dan mekanisme saling tabrak antara satu pengendara dengan pengendara yang lainnya. Sedangkan Isle of Man cenderung berlomba dalam kecepatan saja. Sangat jarang terjadi salip menyalip atau tikung menikung. Ya, nabrak rumah sih ya. Amit-amit dah pokoknya ya. Dari perbedaan pamor saja, maka di poin kelima ini maka jelas ada perbedaan bayaran sponsor. Karena penggemar MotoGP lebih banyak, maka biaya sponsor akan lebih mahal di MotoGP. Dan hal itu yang bagus untuk tim dan pembalapnya. Dan alasan keenam, alasan ini hanya opini pribadi Ripan saja. Ripan belum pernah mewawancarai pembalapnya langsung. Ripan pribadi lebih suka Isle of Man TT sebenarnya mah kalau misalkannya dibandingin MotoGP ya, karena speedingnya lebih terasa dibandingkan MotoGP. Tapi ya sebelumnya memang beda-beda ya. Tapi kalau misalkannya nonton Isle of TT dah barbar dah, pokoknya keringetan sampai awal sampai akhir durasi dah tuh beda. Kalau misalkannya MotoGP mah bisa ditonton sambil tidur. Ya mungkin alasan mengapa balapan ini tetap legal next kita bahas. Tapi sejauh ini mungkin itu korelasi tentang MotoGP dan TT Isle ini. Dan sesuai sejarah trek ini pernah masuk ke dalam kalender MotoGP. Dan memang terdapat 6 perbedaan antara MotoGP dan TT Isle ini. Coba dah sampai di mari yang penyoba beat embernya tes ride di mari. Rek caper nepika olap gejor bae. BTW dari tadi Ripan ngomong Isle Man of TT ya. TT ya bukan TT ya, TT ya.